Kita buka dulu inboxnya. Soalnya kalian udah tahu kan ya? Yang contoh soal ya? Ya silakan nanti dibuka aja nggak apa-apa. Oke, pertama kita setting dulu. Udah? Yang belakang kelihatan? Kelihatan ya? Oke. Lalu ini coba kita config adalah mau pakai GUI apa CLI? Hah? GUI aja. Ya udah, GUI deh gitu kan. Oke, karena ini kita adanya di paket 2, maka saya mulai di interface dulu. Di interface ini di routernya ini saya ganti, misalnya namanya adalah internet atau kita buat ISP ya. Apply OK. Lalu ini ether 2 kita buat adalah apa ya? VLAN ya. VLAN. Apply OK. Oke. Lalu kita tambahkan dulu adalah VLAN. VLAN-nya itu adalah VLAN 1 atau 10. Satu aja atau 10? 10 boleh. Kita ganti jadi siswa. Lalu ini tujuannya adalah VLAN ID-nya berapa? 10. Di sini nanti tujuannya kemana nih? Nanti ether 2 yang statusnya sebagai VLAN. Ini di apply. Setelah itu saya copy aja biar cepat. Ini VLAN 20. Jadi tinggal ganti ini aja statusnya VLAN 20. Itu statusnya siapa tadi? Guru ya? Oke. Apply oke. Maka ini tambah nih, ada 2 nih. Ya. Setelah itu saya mau fokus aja dulu langsung di interface. Jadi saya mau rutin interface dulu semua. Ini kita aktifkan WLAN-nya. Lalu kita ganti di menu wireless ya. Atau ini mau diganti boleh, kasih namanya hotspot. Lalu wireless, mode-nya diganti jadi apa? AP bridge. Setelah itu ini kita ganti namanya apa? UKK. Nomor absennya misalnya absen saya 201 gitu kan. Oke, apply oke. Setelah itu nanti tadi dimintain dimasukkan password. Kita masuk ke menu wireless, security profile. Terus ini ada yang default kan ya? Default ini aja kita ganti jadi dynamic key. Ini kita checklist TKIP. Passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Kalau nggak kelihatan gimana caranya? Ini di setting hide password nih biar kelihatan. Oke, bisa. Lalu ini kita paste, apply oke. Sudah, saya kembalikan lagi di interface, maka jadinya seperti ini nih. Oke. Nah, tadi saya lupa, kita belum melakukan cek koneksinya, yaitu di sini dapat lab ini dapat IP-nya berapa. Nah, saya minta tolong Zaskia, tolong cabut dari ether 1 ke saya. Ya. Kita cek dulu ya dari awal. Maksud saya kalian harus tahu dulu networknya. Oke, kita cek dulu. Yang tadi saya bilang karena kita pakainya IP-nya adalah static. Kita cek di mana akan ceknya? CMD. Lalu ini kita buat adalah IP config renew. Misalnya saya panggil salah. Terus kita lihat dulu berapa dapatnya. Nah ini pastikan ya dapat IP-nya ya. Maka yang bisa kita catat adalah nanti IP yang saya gunakan ini adalah 192.168.4. Terus kalau ini artinya menggunakan slash berapa? Slash 24. Itu tujuannya kemarin kita hitung. Jadi nanti kamu buat. Nah, lalu di sini dapat nggak gateway-nya? Berarti ini adalah gateway-nya. Nah, kalau mau aman, ini kalian buat aja di notepad-nya nanti misalnya. Untuk kalau takut lupa 168.4.49. Lalu di sini 255 ya? Gitu, 255.255.255.
Nih 192.168.4.1. Lalu pertanyaannya, Pak, kan kita butuh DNS. Dapat dari mana DNS ya? Kalau tidak muncul, tinggal panggil kembali ipconfig all gitu. Kita lihat nih. Nah, ini ada DNS-nya nih. DNS servernya nanti bisa menggunakan gateway-nya sendiri, atau ini ada nih beberapa nih yang udah disetting atau default ini. Kalau mau aman itu sih untuk DNS-nya pakai saja yang dari gateway. Itu pasti bisa. Oke? Bisa ya? Oke. Nah, minta tolong lagi kembalikan. Gitu. Oke, kalau sudah tahu, maka saya kembalikan untuk config ya. Harusnya itu kita lakukan di tahap paling awal ya. Jadi awal sebelum kita melakukan settingan tadi, kita cek dulu gitu. Nah, ini saya lanjutkan adalah untuk menambahkan alamatnya, IP address. Kita langsung aja ke menu IP address, lalu kita pilih tanda plus. Kita masukkan nih yang tadi kita ketemu berapa? 192.168.4. Dia clock out lagi. Entar lo. Nih 192.168.4.49. Slashnya berapa? 24. Tujuannya kemana? Ether 1 ya. Apply. Oke. Maka ini nih. Lalu kita tambahkan lagi, yaitu satu untuk VLAN 192.168.60.1 ya. Slash berapa nih? 24. Tujuannya kemana nih? VLAN 10 ya. Yang untuk siswa apply. Oke. Jadi ini 2. Tambah lagi 192.168.40.1/24. Tujuannya kemana nih? VLAN guru. Apply. Oke. Jadi 3 nih. Plus lagi 192.168.20.1/24. Tujuannya kemana? Yaitu hotspot VLAN 1. Apply. Oke. Jadi ada ini. Sudah? Lalu kita coba dulu antara si router dengan ISP itu udah connect apa belum, atau yang tadi yang saya sebut adalah di routing. Routing itu simple, tinggal kita buka yaitu di menu IP routes nih. Kita klik, tinggal kita tambahkan tanda plus. Ini cukup dimasukkan adalah gateway-nya. Berapa tadi gateway-nya? 192.168.4.1. Maka apply. Oke. Nah, kalau dia berhasil, ini biasanya statusnya itu AS atau dia statusnya itu hitam. Tapi kalau dia gagal biasanya warnanya biru. Kayak ini nih. Ini sebenarnya dia DC statusnya, tapi ini bukan gagal karena belum ada klien yang terkoneksi. Nah, setelah kita melakukan routing, kita jangan lanjut yang lain dulu, dites dulu. Tesnya di sini aja di terminalnya. Apa perintahnya? Maka kita lakukan yang namanya ping. Pingnya kemana? Ping 88 aja dulu, nggak apa-apa. Nah ini udah bisa. Udah replay kan? Lalu coba dulu ping google.com misalnya. Nah ini masih gagal. Kenapa gagal? Karena kita belum melakukan yang namanya setting DNS. Nah, kita setting nih DNS ini masuk di mana? IP, DNS, lalu di sini kita masukkan berapa tadi DNS-nya? Maka lebih bagus itu 192.168.4.1. Lalu ini coba di apply. Bisa nggak ya? 192.168.4 ya, titik 1 checklist. Coba mau nggak ya? Ya ini jangan lupa ya di checklist ya, checklist allow remote nya apply. Oke. Lalu kita coba lagi sini ping Google, baru bisa.
Oke. Nah, nanti ini si mikrotik kita sudah dapat internet nih, gitu kan. Tinggal kita ngebaginya di sini dulu nih. Nah, baru kita bagi lagi. Baginya kemana nih? Tinggal kita pindah adalah IP DHCP server. DHCP servernya kita pilih DHCP setup. Lalu ini kita pilih untuk si VLAN 10. Bukan yang VLAN ya, tapi yang langsung aja VLAN 10 ya. Next, ini next. Ini juga kita next. Nah, di sini nih yang ditentukan tadi. Maka ini yang dipakai adalah 10 sampai 50. Ini 10. Terus ini kita ganti di sininya adalah 50. Next. Nah, begitu juga dengan VLAN 20. VLAN 20, next. Lalu di sini kita ganti adalah di sini 10, di sini berapa? 50 ya? 50. Nah, tapi untuk si WLAN itu nggak perlu kita buat karena settingannya dia nanti langsung di IP hotspot. Nah, langsung aja nih kita ke IP hotspot dulu nih. IP hotspot. Lalu di sini kita pilih adalah nih, kita kebalik hotspot setup. Kita pilih tujuannya kemana? WLAN 1. Ini kita ganti nih WLAN 1 hotspot. Lalu kita next. Di next lagi. Nah, di sini nih dia gantinya. Jadi dia tidak perlu lagi menggunakan DHCP server yang di awal tadi, tapi ketika kita pilih IP hotspot dia sudah otomatis meminta untuk buat DHCP servernya gitu loh. Ya. Paham ya? Jadi jangan 2 kali nanti. 50 next, sertifikat 0. Ini enggak usah, DNS-nya biarkan saja. Nah, ini nih diganti. Domainnya apa? Ketika kita mau klik hotspot nanti muncul domain. Yang di soal mintanya apa? Yaitu portal apa? smk.sch.id. Next, admin user defaultnya oke, admin deh gitu. Next. Nah, ini udah jadi nih. Karena kita udah ada di menu ini, kita fokus tuntasin dulu. Kita tambahkan usernya kan. Mintanya berapa? Ada 3 kategori. Ada capsek, guru, dan siswa. Nah, pertama kali kita lakukan adalah kita klik di menu user profile. User profile, lalu ini kita klik tambah. Di sini kita ganti adalah namanya capsek. Oke. Lalu address poolnya. Nah, address pool ini kita lihat nih. Dia itu mau dapatnya itu menggunakan apa? Ini dapat dari mana nih DHCP servernya? Kita lihat. Ini saya geser dulu. Sini. Lalu ini saya lihat nih. Kalian buka aja di IP DHCP server. Nih. Ada 2 menu ini. Kita lihat nih. Mana DHCP poolnya ini nih, kita lihat yang tujuannya untuk WLAN. Namanya adalah HS pool 6. Maka kita pilih nanti di sini address poolnya adalah HS pool 6. Tapi kalau posisi hotspot itu adanya di DHCP pool 0, maka di sini kamu ganti adalah DHCP pool 0. Ya, kebetulan nih HS pool ya. Oke. Bisa ini ya. Lalu di sini yang kita ganti ini 1, 2, lalu di sini juga ini yang untuk speednya. Berapa kecepatan yang diminta? Anggaplah saya buat saat ini mungkin 2M, 2 MB. Kalau disoalkan mintanya 12. Tapi saat ini untuk di contoh di saya buat 2M aja dulu. Lalu kita pilih lagi statusnya adalah Q. Q ini pilih aja pairnya non. Kosongin. Nanti dia nggak ngikut yang manapun gitu. Ini kita apply. Oke. Maka nanti munculnya di sini. Mana nih kebanyakan nih menunya. Tadi IP, hotspot, terus tadi di sini. Nah, ini dia. Kelihatan kan? Kalau agak malas kayak saya misalnya saya malas, ini tinggal saya klik, udah, tinggal saya copy. Kopinya itu saya ganti nih. Nanti di sini siapa nih? Guru. Terus ini berapa nih speednya? Misalnya saya buat 1M gitu lah.
hanya berubah itu aja. Lalu ini apply, copy lagi, satu lagi, satu siapa, siswa. Maka ini saya buat kecepatannya kecilin lagi 512 KB misalnya. Di copy lagi, jangan dulu. Sorry, cancel, apply, oke. Jadi nanti ada di sini, ada 3. Kelihatan ya? Ini 3 nih ya. Oke. Setelah itu baru kita pindah ke usernya, penggunanya. Kita klik menu user, nih. Lalu di sini kita pilih tanda plus. Nanti ini kita pilih hotspot 1. Ini kita ganti, namanya adalah si capsec. Passwordnya berapa tadi? 123. Lalu speednya, jadi si profile itu nanti menentukan kecepatannya aja. Nanti kecepatannya statusnya adalah capsec. Maka ini kita pilih apply, oke. Jadi nih di sini nih. Misalnya saya mau tambahin juga nih hotspot 1, tapi usernya saya maunya Ali. Passwordnya 123 boleh sama. Tapi saya mau joinnya itu kecepatannya itu menggunakan capsec, silahkan apply oke gitu. Ya, itu yang maksud saya, itu opsional. Misalnya kalau di soal lagi, ini saya buat adalah hotspot 1, statusnya adalah guru, passwordnya adalah 456, profilnya arti guru, apply, oke. Sama ya, nanti semuanya dibuat aja. Yang penting batasnya kan 5 ya. Siswa, ini passwordnya 789, statusnya siswa, apply, oke. Masalah password dan yang lain itu bebas ya, opsional. Udah, ini udah nih, udah selesai. Tinggal apa nih yang belum saya config tadi? User udah. Berarti ada yang kelewat kan? Yaitu belum buka NAT. Yaitu apa? IP, firewall, NAT. Nah ini udah ada NAT, tapi NAT yang ada di sini ini adalah NAT-nya hotspot semua, bukan untuk yang VLAN dan yang lain. Maka kita tambahkan rule-nya plus, lalu di sini kita ganti chain-nya adalah apa nih? Set NAT, lalu protokolnya nggak perlu ya, tinggal ini out interface ISP, lalu actionnya apa? Nah ini adalah masquerade, apply, oke, udah gitu. Di mikrotik settingannya hanya di sana. Lalu kita lakukan nih uji coba nih, kita uji coba dulu nih. Tadi Pak hotspotnya kan udah berhasil Pak, gitu kan ya. Kita tes, ini coba saya cabut misalnya, lalu kita lakukan tes ini wirelessnya. Tadi namanya apa ya, saya lupa. UKK 201 ya. Ya, passwordnya adalah 123 7 ya, 123456778. Masuk password dulu, next. Oh ya, kelupaannya indeksnya ya, yang belum diedit ya, yang selamat datangnya. Oh iya. Sorry, nanti. Entah ya. Nah, maka yang kalian edit itu ini nih, kelakuannya nih, lihat nih, selamat datang. Nah, ini nanti tolong diedit nama kalian aja gitu. Kan gak lucu ya dilihat penguji begini gitu. Oke, tadi saya coba dulu nih. Usernya adalah Ali, passwordnya 123. Oke. Nah ini dia udah connect nih. Lalu kita lakukan nih uji coba, namanya adalah speed test. Speed testnya kita lihat. Tadi Ali speednya berapa maksimalnya? 2 Mbps ya. Jadi kalau speednya nanti di bawah 2 Mbps, berarti benar settingannya. Kalau di atas 2 Mbps, misalnya saya setting 2 Mbps, tapi dapatnya 6 Mbps, berarti salah. Gitu loh. Ini internet yang lama atau apa nih? Kagak nongol-nongol lagi. Oh ya, jalan deh. Kita lihat tuh. Dia hanya berapa tuh? 5. Arti maksimalnya itu hanya 2. Arti kalau di bawah itu masih di zona aman. Arti kalau misalnya Pak, kok gak nyampe sih 2 Mbps? Nah itu tergantung speed internetnya.
Oke. Makanya diminta di soal itu cukup hanya 512 biar mungkin bandwidthnya kecil pun bisa digunakan. Sudah? Nah, kalau udah, arti ini tinggal kita setting di bagian switch. Halaman login nanti kalian aja ya. Yang switch nih, kita tes nih. Switchnya minta tolong dipindahin kabel saya. Siapa tuh? Zaskia deh. Dari Ether 3 router pindahin ke Ether 3 di switch misalnya. Lalu Ether 1-nya cabut aja. Ya. Paham ya? Jadi Ether 1 waktu config itu cabut aja dulu gitu. Lalu kita coba config. Mana nih? Ini saya off ya. Setelah itu kita buka adalah networknya, kita setting, yaitu settingan default. Settingan defaultnya adalah berapa tadi? Networknya default. Ntar dulu, ini terlalu ngezoom. Nih dia. Ini. Lalu ini saya setting. Ini masukkan dulu yang defaultnya ya, 192.168. 88 belakangnya bebas. Mau 10 kek, mau 100 kek, nggak apa-apa. Lalu ini oke, kita okein. Kita panggil nih Winbox. Nah ini dia. Nih ketahuan ya. Kalau tadi RB951 ini statusnya adalah RB CSS ya. Versinya itu 106 gitu. Oke, ini kita klik ya. Kita klik. Nanti lihat nih, beda nih. Kalau MAC address yang saya klik, ini akan berubah jadi alamat HTTP. Kalau dia router kan langsung IP ya. Nah, ini kita klik nih, connect. Maka kita akan dibawa ke halaman browser. Nih browsernya nih. Biasanya apa? Admin. Terus ini passwordnya kosong ya. Nah ini dia. Mau settingannya. Settingannya semuanya di awal, di menu linknya ini diaktifkan, nggak apa-apa. Ini pastikan udah ke checklist ya, aktif semua. Nanti kalau kamu nggak checklist, arti posisinya itu off. Paham? Lalu kalau kita langsung pakai switch, maka ini kita cuma dua menu, satu VLAN. Menu VLAN ini port 1 tadi diposisikan apa? Sebagai internet ISP dan modnya pakai mod terang kan? Artinya semuanya bisa akses kan sana kan? Nah, ini kita buat nih. Kita pilih di sini nanti statusnya ini betul only tagged. Terus ini karena dia nggak join di VLAN 20, VLAN 10 ataupun VLAN 20, maka ini nggak perlu. Ini kosongkan. Default aja. Lalu statusnya nanti, nah kalau kemarin kan leave as is kan, itu karena kita pakai mode bridging. Tapi kalau dia beneran switch, maka kita pakai adalah add if missing statusnya. Oke, paham? Lalu ini di port 2. Port 2 itu kita itu mau pakai apa sih? VLAN berapa gitu. Maka kita port 2 kan VLAN 10. Maka ini kita aktifkan dan statusnya adalah only untagged. Ya, statusnya only untagged artinya dia sudah ditentukan untuk VLAN berapanya. Maka di sini kita masukkan lu interface 2 atau port 2 lu connect-nya ke VLAN 10 ya. Gitu loh. Dikasih taunya. Lalu nanti statusnya ini yang always. Jadi dia akan tetap stay di VLAN 10. Oke. Nanti kalau di port 3 nih gimana nih? Ya, arti ini tinggal kita masukkan 20 always trip ya. Kalau misalnya port 4, port 5 SFP-nya mau dipakai silahkan. Tinggal ditentukan. Siapa tahu nanti kan konfliknya kan nggak cuma VLAN 10, 20 kan, tapi ada VLAN 30, 40, 50 ya silahkan gitu. Oke, lalu menu yang kita gunakan adalah di VLAN
ini yang ada S ya. Kalau awal banget kalian setting, ini harusnya posisinya ini tidak ada. Kayak gini nih nanti awalnya. Jangan bingung. Oke. Jangan bingung, nanti posisinya seperti ini. Tinggal kita add atau kita tambah. Ini append. Nah ini. Tapi ini karena udah pernah dipakai, dia akan otomatis muncul. Kita tambahkan aja berapa filen nih, gitu. Kalau misalnya ada 3, kita buat 3. Kalau misalnya cuma ada 2, buat 2. Ya. Misalnya ada 5, ya silakan buat 5 gitu. Oke, ini saya cut. Arti kita cuma butuh 2 kan ya? Nah, arti ini 1 filen 10 kan? Pot satunya connect nggak ke VLAN 10? Tidak. Lalu statusnya arti tidak. Ini kita cek saja nggak apa-apa. Ini untuk pingnya aja biar dia tetap normal gitu. Lalu VLAN 10 connect nggak ke pot 2? Connect. Maka ini pilihlah always trip. Terus VLAN 10 connect nggak ke pot 3? Enggak kan? Maka dipilihlah dia not a member. Artinya bukan anggota. Nah, pot 4, pot 5 itu kan nggak ada connect ke 10 kan? Maka dia dikeluarkan aja, leave as. Dia nggak masuk ke kelompok manapun. Oke? Sekarang kita lihat. Lalu yang kedua, VLAN ini artinya yang dibangun adalah VLAN 20. Terus pot 1 connect gak ke VLAN 20? Enggak kan? Maka statusnya adalah add if missing karena dari awal dia adalah mode terang. Lalu pot 2 connect gak ke VLAN 20? Enggak, karena dia tadi udah ditentukan di VLAN 10. Maka ini kita pilih adalah not a member. Pot 3 connect gak ke VLAN 20? Connect. Maka kita ubah statusnya adalah always strip ya. Arti sorry. Ini salah saya. Ini if, ini not ya. Ini harusnya always ya. Gini. Oke. Kalau sudah tinggal kita apply all. Udah selesai. Settingnya itu doang. Kalau beneran pakai switch itu lebih mudah. Nah sekarang minta tolong Zaskia, eta satunya sambungin gitu. Eta satunya sambungin, udah. Maka di sini IP yang tadi kita buat statik, kita kembalikan mode-nya adalah DHCP. Nih kita DHCP lagi. Oke, nih DHCP lagi. Itu connect tadi ke Ether berapa? Yang di switch? Ether 3 ya? Oke, nggak apa-apa. Nah ini nih. Maka kalau kita cek, ini kan lagi di posisi Ether 3 ya. Kita cek lagi Ether 3 di switch ipconfig/renew. Nih. Maka pasti akan ketemu harus yang sesuai itu adalah VLAN 20. Itu berapa nih VLAN 20? Ini kan? Benar? Nah itu. Lalu kita uji coba. ping.gogl.com. Udah. Coba lagi Zaskia pindahin lagi ke Ether 2. Ya Ether 3 ke 2. Kan Ether 1 sumber internet ya, gitu kan? Gitu. Lalu kita cek lagi nih. ipconfig renew. Pastikan dapat nggak IP-nya yang si 60 kan? Gitu. Kalau udah dapet, tes lagi ping. Berhasil nggak? Kok ini nggak dapet nih? Kenapa nih? Yuk. Coba kita cek ipconfig. Nah ini dia. Dapat kan? Nah ini dia. Lalu ini kita lakukan ping lagi. Ini udah.